Baik, anak-anak, silahkan mikrofonnya diaktifkan semua. Ya, mikrofonnya tolong diaktifkan semua. Nah, tolong mikrofonnya bisa diaktifkan semua. Ya, enggak usah ragu-ragu. Kemudian kalau seandainya jaringannya lancar, seperti punyanya Mbak Aulia, kalian bisa menampakkan wajahnya. Oke, baik. Kurang 1 menit lagi akan kita mulai. 1 menit lagi akan kita mulai kegiatan kita pada pertemuan sesi kali ini. Kita topiknya tadi sudah saya sampaikan di grup, ya. Di grup sudah saya sampaikan bahwa topik yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana kita belajar efektif di masa pandemi. Nah, nanti anak-anak juga saya minta masukan dari anak-anak kira-kira selama dalam masa saat ini, ya, apa saja yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan kalian dalam hal belajar di kelas. Ya, mungkin 1 jaringannya, 2 tugasnya yang terlalu sedikit kurang banyak, atau HP-nya bergantian dengan adik, kakak, dan lain sebagainya. Silakan nanti kalau ada permasalahan tentang pembelajaran daring, teman-teman bisa menyampaikan ke Ustaz. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali ini bisa bertemu dengan anak-anak yang soleh solihah, anak-anak hebat. Siapa di sini yang kira-kira hari ini sedang ulang tahun? Ada enggak yang sedang ulang tahun ya? Fadin kelihatannya ulang tahun itu, kok bahagia sekali. Enggak, Ustaz. Oh, enggak. Kalau ini nih, Sekar Galuh? Enggak, Ustaz. Oh, enggak juga. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita lakukan ke depan senantiasa mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baca suratul Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih anak-anak. Oke, baik. Saya sapa dulu. Ini ada Mbak Sekar Galuh. Sekar Galuh kelas 8H ya. Iya, Ustaz. Oke, panggilannya siapa ini? Sekar atau Galuh? Galuh. Galuh. Rumahnya mana Galuh? Di Sekar Putih. Oh, tetangga saya. Oh, Galuh ini Sekar Putih ya. Oke. Cita-citanya apa ini Galuh? Astronot. Astronot. Oke, baik. Ustaz catat dulu. Astronot. Kemudian ini Aulia Jian. Aulia Julian. Ini dari mana ini? Dari Maesan. Maesan. Cita-citanya apa, Mbak Aulia? Psikolog. Psikolog Aulia. Oke. Ini profesi yang mirip dengan Ustadz ini. Yes. Oke, jadi psikolog ya. Oke, kemudian selanjutnya Fahdin. Rumahnya Jambe Sari ini Fahdin ya? Perumbataan, Ustaz. Oh. Bukan Jambe Sari, Nak. Bukan. Oh, Perumbataan. Dekat dengan rumahnya Ustadz Igo? Iya, Ustaz. Terus masih. Ini satu komplek itu? Enggak, Ustaz. Enggak, sampai makam. Kenapa, Ustaz? Sampai makam? Kalau disuruh. Terus, Ustaz. Oh, masih terus. Iya. Oke, lanjut ya. Oke, cita-citanya apa ini, Fahdin? Dokter, Ustaz.
Dokter apa? Dokter hewan, dokter anak, dokter kandungan, dokter apa ini? Kalau mau ikut ayo. Enggak. Ya. Enggak. Dokter apa? Dokter hewan, Ustaz. Oh, dokter hewan. Baik. Kemudian silakan ini Ananda Livia. Rumahnya mana? Cita-citanya apa? Ayo Ananda. Maisat, Ustaz. Oke. Cita-cita yang jadi guru. Guru apa? Guru kan macam-macam nih. Ada guru olahraga, guru matematika, guru agama, guru apa? Aku mau keluar. Guru apa? Guru agama, Ustaz. Guru olahraga? Guru agama. Oh, guru agama. Oke, baik. Ustadz menyampaikan ke semuanya loh ini ya. Cita-cita itu bisa kalian wujudkan loh. Gampang sekali itu. Nah, nanti kita sambil belajar ke sana, nanti ikuti proses selama pembelajaran ini ya. Terus selanjutnya ini Siti Kamilatun. Yuk, alamat, kemudian apa cita-citanya? Di romantika mau jadi dokter hewan. Dokter hewan. Tadi rumahnya mana ini? Di romantika. Wah, romantika. Oh, dekat juga ini dengan kita, Mbak Sekar Galuh. Romantika kemana tuh? Ke timur apa kemana? Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kelurahan Sekarputi, Ustaz. Iya ya, gitu Mbak. Ini panggilannya siapa ini? Mila. Mila, oke. Saya biasanya kalau turun bus itu di sana loh Mbak Mila. Ustadz ini aslinya Kediri loh. Nah sekarang ini ngontrak di Sekar Putih, di Perum Kironggo. Oke. Cita-cita Ustadz perlu tahu enggak ya? Cita-cita Ustadz pengen jadi tentara. Tentara sekarang jadi guru ya. Ya, oke. Kita lanjut. Kevin Maulana. Kevin. Ya, Ustaz. Oke, Kevin. Rumahnya mana? Kelurahan Curadami. Wow, Curadami. Ini ada apa namanya? Kampung Indian. Pernah ke sana, Kevin? Ya, Ustaz. Bagus enggak di sana? Iya, Ustaz. Gitu ya. Oke, dekat dengan rumahmu dekat? Iya, agak jauh. Agak jauh. Oke, Kevin cita-citanya apa? Tentara. Kok sama dengan saya? Sampean ikut-ikutan saya ya? Enggak, Ustaz. Oke. Baik, lanjutnya Gilang. Gilang ini cowok apa cewek ya? Cowok, Ustaz. Oh iya, suaranya cek gagahnya ini. Gilang. Apa rumahnya mana, Gilang? Maisan, Ustaz. Cita-citanya? Jadi Ustaz. Jadi apa? Jadi Ustaz. Oh, jadi Ustadz. Oke. Ustadz ya. Ustadz apa ini? Ustadz gimana maksudnya? Jadi guru gitu? Atau jadi dai? Guru, Ustaz. Guru. Oke, baik. Muhammad Rafi apa siapa ya ini ya? Muhammad Raf. Siapa ini? Agak panjang namanya. Nah, ayo silakan. Iya, Ustaz. Raffi? Iya. Oke, Raffi. Muhammad rumahnya Raffi. mana? Cita-cita. Rumahnya di Maisan. Maisan, cita-cita. Jadi tentara. Tentara. Ini saingan sampean Kevin ini atau kalian bisa apa namanya? Kerja bareng nih ya. Bagaimana nanti lari pagi bersama. Itu kan sama-sama Maisan. Enggak, beda. Oh, beda. Ini yang
Realme 5 Pro ini siapa ya? Mohon kenalkan, kemudian beritahu nama, Fadil, alamat. Ustaz. Fadilillah Ustaz. Fadil. Fadila. Oke, ayo, Dil. Ya Ustaz. Alamat sama cita-cita. Alamat Kecamatan Jambesari. Jambesari. Cita-cita. Jadi polisi Ustaz. Jadi polisi. Ya Ustaz. Oke, keren sekali cita-cita kok jadi polisi ini ya. Oke. Terus Gavin. Halo Gavin. Masih di mute? Ya Ustaz, Oke, Gavin, rumahnya mana? Cita-citanya apa? di Pejaten, Tahun Tera. Oh, Pejaten ya. Cita-citanya jadi apa? Jadi ini dah pengusaha. Pengusaha apa? Yuk coba. Kan ada tuh pengusaha, ada Ini. pengusaha. Hah? Apa ya? Ini dah pengusaha makanan, jualan makanan gitu. Catering ya, catering. Enggak sih, bukan catering, kayak snack gitu. Oh, semacam bikin pabrik gitu ya. Iya. Oh, oke, semangat. Ini paling beda loh ini Gavin itu cowok toh? Ya, Terus ini calon orang sukses. Oke, semoga berhasil Mas Gavin. Selanjutnya Muhammad Alif. Alif, rumahmu mana Alif? Iya Ustaz. Maisan. Oh, Maisan lagi. Terus cita-citanya? Jadi guru Ustaz. Jadi guru apa? Belum tahu Ustaz. Oh, guru belum tahu itu pelajaran apa ya Mbak Aulia ya? Nggak ada, Ustaz. Lah iya, Gavin ini ada aja ini. Mas Alif ini. Guru apa gitu loh Mas Alif? Belum tahu Ustaz. Oke, dah. Ini ada lagi Mbak Salma. Tuh, Salma. Iya, Ustaz. Oke. Iya, Ustaz. Salma, rumah mana? Cita-citanya apa? Rumahnya di Perumahan Kembang, cita-citanya pengen jadi dokter. Dokter apa? Dokter anak. Cuma ini. Anak dokter anak ya? Wah. Iya. Ini calon istri yang solihah ini. Suka merawat anak. Amin. Amin. Oke, semoga berhasil ya, Nak. Amin, Ustaz. Oke. Selanjutnya Asmi Iya, Dalila. Ustaz. Oke, Asmi, silakan perkenalkan dari rumah mana, kemudian cita-citanya apa? Perkenalkan, nama saya Azmi Nailah Faza. Rumah saya di Nangkaan. Cita-cita saya mau jadi dokter bedah. Dokter apa? Maaf? Dokter bedah. Dokter bedah. Wah, ini lengkap sekali. Oke. Asmi tadi di Nangkaan ya? Iya, Ustaz. Oke. Asmi dokter bedah. Kemudian ini Mas Ahmad Pegasus ini. Terus ini profilnya keren. Halo, Mas Ahmad. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, bagus sekali, Mas Ahmad. Kamu di mana ini? Wonosari. Wonosari. Oke. Wonosari jauh ya? Oh, dekat sana, dekat Kawaijen. Iya. Oke, Mas Ahmad ini cita-citanya apa? TNI AD. Tentara, bener ya? Iya. Oke. Kok sama dengan Ustadz ini cita-citanya? Konon katanya itu suami yang idaman itu adalah seorang tentara. Bener ya Mas Ahmad ya? Nggak tahu juga Ustaz. Mbak Ustadz.
Begitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ini. Terima kasih ya Mas Ahmad. Lanjut Mbak Iya, Risti Noraisa Fitri. Wah, namanya kok kayak artis ini ya. Risti. Iya, Ustadz. Oke, Iya, silakan Ustadz. perkenalkan Risti. Perkenalkan, nama saya Risti Nuraisha Fitri. Alamat rumah saya di Gria Kembang Permai. Cita-cita? Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Dokter apa, Nak? Dokter anak. Wah, dokter anak. Ini berarti ini seilmu dengan Salma ini. Salma Limaliha. Apa ya ini namanya? Salma Limaliha. Oke, dah kita lanjut ya. Santoso. Siapa? Salma Limaliha Santoso. Oh, apa putranya Pak Santoso? Enggak. Pak Santoso, kepala sekolah MTS 1? Bukan. Oh, Pak Santoso SMK itu satu Tapen. Apa? Pak Santoso SMK Tapen. SMK Tapen. Oh ya. Kapan ya saya bisa main ke sana ya? Tapen itu berarti banyak tapenya begitu ya? Nggak tahu juga. Oke, terima kasih Mbak Salma. Mbak Risti tadi dokter anak kan ya cita-citanya? Iya, Ustadz. Lanjut. Oke, terima kasih Mbak Risti. Naila Yumna. Iya, Ustadz. Oke. Naila, silahkan. Yuk, kenalkan nama dan alamat dan cita-citanya. Alamatnya di Jalan Pemandian Tasnan. Terus cita-citanya pengen jadi pramugari. Pramugari. Sekarang kelas berapa nih, Mbak Naila? Kelas 8. Mbak Naila, kamu nggak takut naik pesawat? Enggak. Oh, enggak. Berarti pernah? Iya, pernah. Alhamdulillah. Kamu sudah terpesona ya sama pramugari ya? Cantik-cantik, tinggi-tinggi, putih-putih, begitu ya? Iya. Oke, semoga berhasil nantinya. Lanjutnya ini Cak Jeffrey 007. Wah, ini kok kayak agen ini 007. Ya, Ustaz. Oke, silakan diperkenalkan, Nak. Nama, alamat dan cita-citanya. Nama saya Jeffrey Dharma Putra dari alamat Curah Dami. Curah Dami. Cita-cita? Cita-citanya ingin menjadi supir. Supir? Supir presiden? Ya. Amin dong. Amin. Supir presiden, kalau supir itu bisa loh supir presiden, keren ya. Itu setinggi langsung supir presiden. Oke. Kemudian Mirza Zulkarnain. Ya. Silakan perkenalkan Mas Mirza. Perkenalkan, nama saya Mirza Zulkarnain, kelas 8I, alamat dari Indogo. Ya, cita-citanya? Cita-citanya menjadi presiden. Menjadi? Presiden. Nah, ini nanti temanmu itu Cak Jeffrey suruh jadi tim kamu. Jeffrey siap ya? Ya. Kalau presidennya teman sendiri kan enak. Nanti sopir sama presiden sama-sama sahabat kan enak. Oke. Lanjut. Terima kasih Mas Mirza. Lydia Kamila. Ya, Ustadz. Oke, silahkan perkenalkan Lydia. Perkenalkan, nama saya Lydia Kamila dari kelas 8I. Saya tinggal di perumahan Villa Kembang Asri, Blok KE 20.
Cita-cita saya pengen jadi dosen, Ustadz. Dosen apa ini kalau boleh tahu? Pengennya bahasa Inggris. Kamu harus Bahasa mampir Inggris. ke tempat Ustadz tuh. Kamu harus main ke tempat Ustadz. Nanti kalau sudah pada tahapnya, kamu bisa pergi ke kampung Inggris. Ya. Nah, rumahnya Ustadz itu dekat sekali dengan kampung Inggris. Ustadz dulu 10 tahun ada di sana. Ya. Ya, Ustadz. Nanti hubungi Ustadz. Nomornya Ustadz Udin disimpan. Nah, pas sampai nanti naik sana kabari dah. Ya. Oke, iya, lanjut. Ustadz. Oke, semoga lancar nanti belajarnya sehingga sampai ke dosen bahasa Inggris. Amin. Oke, lanjut Mas Fahmi Idris. Assalamualaikum Mas Fahmi. Halo. Halo ya, silakan perkenalkan Mas Fahmi. Perkenalkan nama saya Fahmi Idris Faridiansyah dari kelas 9G. Ya. Rumah Ucer Kidul ya. Cita-cita pengen jadi bos lah. Pengen jadi apa? Bos. Bos apa ini? Ada kan banyak itu. Ya. Bos ya. Pekerjaan orang tua itu loh, Pak. Penerusin, Pak. Orang tuanya apa? Bidangnya apa orang tuanya? Ya kayak terapi tuh, Pak. Gitu. Berarti di entertainment ya? Iya. Keren. Oke. Tidak masalah anak-anak kalian ingin jadi apapun itu enggak masalah ya. Yang penting itu sesuai dengan diri kalian, kan kalian enak sekali menjalani hidup kalian gitu. Oke, berarti ini bidang entertainment ya, pengusaha lah, IO, event organizer. Oke, lanjut. Naufal Nashwan, siapa ini? Mohon maaf. Halo, assalamualaikum. Halo, Naufal, Nashwan, adakah orangnya? Oke. Masih di mute, nak? Masih di mute mic-nya. Mic-nya masih di mute. Nah, silakan diaktifkan dulu. Oke. Nama, alamat, cita-cita. Perkenalkan, nama saya Noval dari Curah Dami. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, Pak. Menjadi apa? Polisi. Wow, ini tadi kan sampean tahu temanmu ada yang juga pengen jadi polisi. Oke, kemudian terima kasih Mas Noval. Lanjutnya M Habib. Halo, assalamualaikum. Habib itu artinya kekasih. Nah, ya silakan Habib. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ayo silakan Habib. Perkenalkan dirimu. Nama saya Muhammad Habib dari kelas 9F. Oke. Cita-cita ingin menjadi dokter THT, Ustaz. Dokter apa? Dokter THT. THT. Ini. Ya. Ini Ustadz perlu juga ini. Sering kotor ini telinganya. Padahal sudah rajin bersihkan ini. Nanti tak periksa ke Mas Habib aja ini ya. Oke, semoga sukses ya Mas Habib, dokternya. Amin. Lanjut. Anak-anak kalau seandainya kalian mau raise hand itu artinya kalau mau izin ya, mau izin bertanya. Itu kalian silahkan ketik tangan itu ya, yang ada di layar HP kalian atau komputer itu kan ada raise hand tangan. Nah, itu untuk kalian mungkin bisa izin atau interupsi atau bertanya gitu ya. Kita lanjutkan.
Lydia Kamila kayaknya sudah ya. Tadi pengen jadi dosen ya Lydia? Oke. Habib, dokter, THT. Kemudian Muhammad Gian, siapa ini? Muhammad Gia. Gia siapa ya? Mohon maaf, halo. Halo, ya Ustadz. Oke, silakan dikenalkan. Muhammad Gia siapa ini? Mohon maaf Ustadz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gian Uzri Susanto Ya. dari kelas 8I. Oke. Alamat rumah saya di Perumahan Villa Kembang. Villa Kembang. Cita-citanya apa, Mas Gianto? Belum tahu Ustadz. Tuh. Banyak. Cita-citanya banyak. Yang paling kamu inginkan apa? Ada nasi, ada soto, ada sate, ada rawon, ada kan pasti masak dimakan semua. Kan nggak muat perutnya. Bener enggak? Iya betul. Kan pasti dipilih yang paling diinginkan, ya toh? Nah, apa itu? Ayo. Dokter. Dokter, oke. Ya, dokter. Dokter apa kira-kira Mas Gian? Dokter bedah. Dokter bedah. Hebat ini ya cita-citanya. Oke, semoga berhasil Mas Gian. Lanjutnya Nur Azifah Rana. Siapa ini ya? Nur Afizah Ramadhani, Ustaz. Ramadhani. Oke, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nur Afizah Ramadhani dari Maesan. Cita-cita saya ingin menjadi psikologi dan guru agama, Ustaz. Kok dua cita-citanya? Yang paling diinginkan apa? Psikologi apa guru agama? Memang sih bisa dua-duanya, tapi kan agak berat, Nak. Insya Allah psikologi, Ustaz. Psikologi, oke. Berarti Mbak Nur Azifah boleh tuh menghubungi Ustadz untuk tanya-tanya gimana sih bimbingan konseling. Karena bimbingan dan konseling itu ibarat saudara kembar. Ya, begitu ya. Ibaratnya saudara kembar. Ya. Tanya-tanya nggak apa-apa. Ustadz ini loh nggak galak. Nah, bisa ya, tanya, Ustadz. Apalagi pas ada masalah, Ustadz siap membantu insya Allah. Ya. Tadi dari kelas 8 apa atau 9 Mbak Nur Azifah? 8I Ustaz. Oke. Terima kasih ya Mbak Nur Azifah. Afiza. Iya, sama-sama Ustaz. Oke. Lanjutnya Muhammad Fahmi. Sudah ya Muhammad Fahmi? Belum Ustaz. Sudah? Belum. Ya, sudah. Oke, silakan itu yang belum. Muhammad Fahmi berarti belum ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rizky dari Suradami. Ya. Saya ingin menjadi dokter hewan. Menjadi apa? Dokter hewan. Dokter hewan, oke. Lanjutnya Muhammad Alif. Sudah kayak tadi. Sudah, Alif pengen jadi guru. Siapa ya yang belum? Mohon maaf. Sudah semua ya anak-anak? Yang belum siapa? Mohon maaf. Oke. Saya Ustaz. Oh, Muhammad Hudef. Maulana Hudef, silakan Mas. Mohon maaf. Ustaz tadi kelewat ya. Silakan ya. Mas. Perkenalkan, nama saya Maulana Hudef Basrahil. Alamat rumah saya di Jalan RBA Kironggo. Lulu. Ini kok sejalan dengan kita ya Mbak Galuh. Depannya Puskesmas Tegalampel. Puskesmas Tegalampel. Saya itu loh Mas. Perum Kironggo Gang 3 paling ujung. Oh, ya, Pak Ustaz. Mas Hudef ini cita-citanya apa? Direktur perusahaan. Direktur perusahaan. Duh, keren. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman langsung bisa instruksi ya. Mohon maaf Ustadz, begitu ya. Langsung ngomong boleh ya. Nanti ingat harus diaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya atau di unmute namanya. Oke, baik. Ustadz izin untuk berbagi layar ya anak-anak. Iya Ustadz. Oke, apakah layar Ustadz sudah nampak? Iya Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, yang ingin Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini, nah, apakah bisa dipahami anak-anak? Bagaimana kita itu dapat belajar efektif? Nah, itu secara umum. Nah, ini secara khususnya Ustadz sampaikan bagaimana cara kita mendapatkan peringkat kelas di semester baru, maksudnya di semester ini. Ya, sama sebenarnya, sama. Kalau kita dapat menguasai materi, kalau kita dapat beradaptasi dalam belajar di masa pandemi ini, tentu prestasi kita akan semakin meningkat. Apalagi di sini alhamdulillah ya, kalau saya lihat tadi teman-teman, anak-anak sudah memutuskan berapa cita-cita yang luar biasa. Mulai bahkan yang tertinggi ini saya lihat ini ada cita-cita yang menjadi astronot. Ini luar biasa sekali. Nah selanjutnya bagaimana cara kita mendapatkan prestasi? Nah, ini ya. Sebentar. Oke. Cara yang pertama yaitu satu, disiplin. Yuk, disiplin. Silakan. Ini anak-anak silakan dicatat loh ya. Paling tidak poin-poinnya. Nanti anak-anak tugas kalian yang ikut hari ini, maka besok pada hari Rabu ataupun minggu depan kalian sudah tidak punya tugas BK. Ya. Oke, silakan dicatat. Enggak banyak loh materinya Ustadz, hanya 6 poin. Ya, hanya 6 poin. Kalau sampean ingin efektif belajarnya, yang perlu sampean lakukan adalah satu, disiplin, anak. Ya, disiplin. Ya. Disiplin itu sangat penting. Contohnya rajin mengumpulkan tugas. Mengumpulkannya tugas itu tidak hanya rajin, tapi tepat waktu. Itu disiplin. Ya. Ya, jadi namanya disiplin itu adalah satu, dia itu rajin. Disiplin itu satu, rajin. Kemudian tepat waktu. Misalkan begini, tadi rencana kegiatan kita mulai jam 1. Jam 2. Ustadz sudah mulai jam 2 kurang 15 menit. Berarti Ustadz lebih siap. Ya. Berarti Ustadz lebih disiplin. Begitu caranya, ya. Nah, kalau kalian pengen belajar juga begitu ya. Misalkan kalian nanti ada kegiatan semisal di sekolah itu jadwalnya jam 7, maka kalian usahakan datang lebih awal. Karena apa? Karena itulah kalian diuji seberapa rajinkah dirimu. Nah, kalau sudah rajin, ya, kalau sudah kalian rajin, maka apa yang kalian dapatkan setiap hari akan terakumulasi satu persatu, sehingga disiplin ini sangat penting sekali anak-anak. Nah, apalagi khususnya dalam kegiatan ibadah. Ayo, kalau kegiatan ibadah semisalnya apa? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh kegiatan ini disiplin loh ya? Ibadah. Ayo, kegiatan ibadah. Siapa yang mau kasih contoh? Ayo Ustadz. Apa? Coba. Mengerjakan ibadah tepat waktu. Lah ya, ibadah apa itu? Ibadah
Sholat. Oke, sholat. Sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kalian sudah sholat apa belum? Belum. Oh, belum. Tapi sampean di masjid apa di rumah apa main bola? Di rumah. Nah, harusnya sebelum Allahu Akbar, Allahu Akbar kalian dulu yang ke sana ke musola, gitu ya? Corona, Ustaz. Sholatnya di rumah, ta? Iya, Ustaz. Oh, begitu. Oke, baik. Jadi yang penting kalian melaksanakan sholat itu tepat waktu. Artinya sebelum waktunya kalian sudah ambil air wudhu dulu, sudah siap sajadahnya, begitu ya nak ya. Nah, usahakan khususnya dalam sholat itu dilaksanakan secara berjamaah, gitu ya. Kita lanjutkan. Bagaimana tips efektif belajar kita yang kedua, yaitu kita mengetahui kegiatan kita sehari-hari. Saat ini kalian sebagai apa toh nak? Contoh Ustadz ini sebagai guru, kalian sebagai apa? Pelajar, Ustaz. Pelajar. Nah, perhatikan, pelajar itu tugasnya belajar. Oke, sudah itu aja. Yang penting kalian belajar. Ustadz, saya kalau belajar itu kok nggak bisa toh? Bisa. Samain belajar itu ya, buka buku, baca. Kalau capek, letakkan, tidur lagi. Nggak apa-apa. Ya, jadi namanya belajar itu pokoknya begini nak. Sampean bisa nggak kira-kira satu hari itu menghafal satu kosakata? Misalkan book sama dengan book sama dengan apa? Ayo, masa nggak bisa? Buku, oke. Siapa ya tadi ya? Ini pengen jadi dosen bahasa Inggris tadi, Mbak Lydia. Halo, Mbak Lydia. Nah, ini penting sekali ya untuk teman-teman. Semisal kita setiap hari itu punya satu kosakata. Semisal buku, kemudian kitabun, kitab atau buku juga. Ya, betul ya. Nah, semisal sehari kita menghafal itu, kira-kira bisa enggak ini ya? Halo, anak-anak? Apa suara saya bisa suara saya hilang ya? Enggak, Ustaz. Oke. Ada Ustaz, tapi ada yang berisik suaranya tadi. Oh, saya tahu ini. Mungkin murid-murid yang agak ini. Semangat belajar. Oke, baik. Anak-anak, begini, sehari kalian misalkan menghafal satu kosakata, bisa enggak? Sehari. Bisa sehari, bisa ya. Nah, misalkan ini Mbak Fadin, sehari menghafalkan satu ayat, bisa enggak Mbak Fadin? Dan teman-teman yang dari kelas tahfidz? Bisa, Ustaz. Nah, bisa, no. Pokoknya sehari itu harus belajar. Ya, sehari itu harus belajar anak-anak. Maka kalau kalian sehari itu belajar, otomatis setiap di hari berikutnya kalian juga akan belajar, begitu nggih? Kalau sudah belajar kan terus pengetahuannya bertambah, hafalannya bertambah, ingatannya bertambah, sampai akhirnya kalian menjadi ahli. Ya, kalian menjadi ahli alias pintar. Oke. Bisa dimengerti ya ini tipsnya, cara belajar apalagi masa pandemi ini loh ya. Pokoknya setiap ya oke. Ini sambil dicatat loh ya. Nanti hasilnya dilaporkan di Ustadz. Yang dicatat hanya ini poinnya ini saja. 1, disiplin, 2, belajar, begitu aja. Lanjutnya yang ketiga apa ya? Tolong dibaca ini Mbak Mas Fahmi, tolong dibaca Mas Fahmi yang ketiga. Fahmi Idris. Tiga, menjalani hubungan baik sama guru. Oke, terima kasih Mas Fahmi.
Menjalin, bukan menjalani. Menjalin. Ya, oke, baik, gak apa-apa. Menjalin hubungan baik sama guru. Anak-anak, sekarang kan memang sedang pandemi. Nah, kalian bisa menjalin hubungan baik ya semacam kalian sopan santun di media sosial, sopan santun di WA, hubungi gurunya, guru mapelnya dengan baik. Itu adalah bagian dari kalian berusaha menjalin hubungan yang baik dengan guru. Begitu ya. Hubungan antara murid dan guru itu penting loh. Sikap juga akan jadi tambahan nilai atau enaknya ngomong itu nilai tambah, surplus kalau bahasa kerennya. Ya. Jadi usahakan kalian itu kalau sama guru itu yang sopan, ya sopan. Itu artinya menunjukkan kalau kalian itu seorang yang atau pelajar yang siap belajar. Itu adalah kalian memiliki sopan santun khususnya kepada gurunya. Oke, baik, selanjutnya yang keempat, tolong dibaca ini Ananda Livia. Apa? 4. Berdoa. Terus? Doa gak boleh ketinggalan doang. Doa gak boleh ketinggalan dong. Doa yang baik minta dilancarkan ulangan atau ngerjain tugas dan soal-soalnya. Dipermudah. Oke. Jadi anak-anak, sampean kalau setelah sholat, doa enggak? Alhamdulillah enggak. Doa, Ustaz. Doa Ustaz. Ya. Doa Ustaz. Ya, alhamdulillah. Doa itu yang pertama doakan gurunya, nak. Ya, doakan ini Ustadz Udin, ya doakan guru-gurunya, wali kelasnya, atau guru yang misalkan begini, kalian hari ini pengen belajar matematika, gurunya siapa? Misalkan namanya Bu Ida, misalkan. Ya, saya doakan Bu Ida semoga sehat selalu dan tidak mudah marah begitu ya, terus Al-Fatihah, atau didoakan mudah-mudahan rezekinya barokah, doakan gurunya gitu ya. Terus semisal kalian hari ini mau belajar tentang fikih, siapa gurunya fikih? Misalkan namanya Pak Komarus misalkan ya, mohon maaf Ustaz kalau salah. Doakan Pak Komarus ya mudah-mudahan baik hati begitu, nak, doakan pakai Al-Fatihah. Nanti ketika sampean dalam kelas atau belajar dengan beliau, para guru-guru, insya Allah nanti akan diberi kemudahan. Itu caranya ya. Nah, terus doakan orang tua. Apalagi saya menyadari ini banyak cerita termasuk ada adik-adik saya juga kadang sering dimarahi sama orang tua. Karena apa? Di rumah pegangnya cuma HP doang. Pegangnya cuma laptop. Atau setidaknya HP itu seperti dibikin main game, tapi orang tua kan nggak tahu kalau kalian belajar, bener nggak? Benar. Nah, padahal kalian belajar loh kan, ya? Kalian kan belajar, sama orang tua duduk main game, wah ini, ya kan, gitu kan? Ustadz setuju. Siapa yang Ya, suka? betul, Ustadz. Siapa yang suka Gemon ini? Kalau Ustadz suka FF, ML itu lumayan suka. Saya suka Ustadz. Oh iya. Tapi hati-hati ya. Saya Ustadz. Oh, ada yang suka juga, Fadin? Ya Ustadz. Oh, Fadin. Oke, baik. Jangan diatur ya waktunya ya. Waktunya diatur. Ingat loh ya. Iya Ustadz. Ya, ingat waktunya diatur. Yang penting waktunya juga diatur. Main game boleh karena itu biar membuat kalian itu refresh. Tapi jangan kelewatan, dijamin, nak. Dikasih jam. Saya main game misalkan jam sekian sampai jam sekian. Harus nanti sudah selesai, terus nanti belajar lagi, sholat lagi, insya Allah sama orang tua itu pasti enggak. Nah, setelah mendoakan guru, mendoakan orang tua, doakan terhadap tugas kalian atau apa yang ingin kalian lakukan atau apa yang kalian inginkan ya agar dipermudah. Oke, saya kira itu ya. Sambil mencatat ya anak-anak.
Selanjutnya, saya minta tolong ini siapa ini? Mas Asmi Dalilah. Ayo silakan dibaca. Yang 5 yang atas, yang bawah itu 6 ya. Minta doa dan dukungan orang tua. Pasti kalian sekolah didukung orang tua kan? Pasti dong. Tanpa orang tua kita nggak akan jadi kaya sekarang. Jadi selain usaha, doa dan dukungan juga penting. Coba ulangi lagi. Kelihatannya kamu Mbak Dila ini kok pengennya jadi polisi ya? Minta doa dan dukungan orang tua. Kalian sekolah Mbak Dila, Mbak Asmi? Mbak Asmi, pengen berarti dokter bedah. Tolong dibaca lagi. Usaha. Ustaz minta tolong. Yang nomor 5 atas apa 5 bawah? 5 atas, Mbak Asmi. Doa dan dukung orang tua. Pasti kalian semua didukung orang tua kan? Pasti dong. Tanpa orang tua kita akan jadi kayak sekarang. Jadi selain usaha, doa dan dukungan juga penting. Terima kasih ya Mbak Asmi. Kamu kok kelihatannya punya bakat yang multi ya Mbak. Pinter banget. Oke, lanjutnya saya minta tolong nih. Siapa lagi ya ini ya? Nah nih, Mas Izra. Ya. Tolong dibaca 5 yang bawah, Mas Izra. Belajar dari kakak kelas. Jangan malu buat menjalin hubungan dengan kakak kelas. Selain memperluas pergaulan, kita pun bisa mengambil pelajaran dari pengalaman kakak kelas. Perlu Ustadz sampaikan anak-anak, yang dimaksud menjalin hubungan itu tidaklah yang se-ekstrim yang lalu-lalu itu ya. Apa? Sampai berpacaran dan lain sebagainya. Tidak begitu ya. Maksudnya menjalin hubungan ini adalah kalian itu baik. Boleh dong kita itu jalin komunikasi dengan kakak kelas, tentu boleh. Ya, tentu boleh gitu. Nah, saya ulang dari yang atas dulu ya. Minta doa dan dukungan orang tua. Begini anak-anak. Ibu itu adalah surga kita. Kenapa kok ibu bisa kita sebut sebagai surga kita, anak-anak? Karena begini, kita dulu ada di kandungan atau di perutnya ibu, itu lama loh, berapa bulan itu? Kurang lebih sekitar 9 bulan, 10 hari. 9 bulan. Ayo yang ini yang dokter anak atau dokter bedah ini harus tahu ini. Ya, 9 bulan. Nah, kita di sana itu loh enggak pernah makan hamburger, enggak pernah makan tempe, enggak pernah makan keripik ya. Tapi kita bisa hidup itu. Kita bisa hidup itu. Itu karena berkat kita berada di surga ibu. Gitu ya. Nah, setelah kita lahir di dunia, maka doa ibu itu adalah doa yang dikabulkan. Gitu loh. Makanya anak-anak jangan berani-berani sama orang tua, khususnya ibu. Bagi yang orang tuanya ada yang sudah meninggal, mohon maaf. Ustadz ini sudah meninggal oleh orang tuanya sejak kecil. Ya. Nah, kalau ayahnya meninggal, minta doa ibu. Kalau ibunya meninggal, minta doa ayah. Kalau ayah ibunya meninggal, minta doa yang merawat kalian. Nah, begitu ya. Siapa yang merawat kalian? Ya itulah orang tua kalian. Kalau saya nggak ada yang merawat, Ustadz, saya hidup sendiri di goa. Misal, Tamen sekarang kan posisinya belajar. Nah, dalam belajar itu kalian juga punya orang tua. Ayo, siapa kira-kira orang tua kalian? Halo? Guru. Nah, betul. Guru itu juga orang tua. Silahkan kalian minta doa ke guru. Itu anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Belajar dari kakak kelas.
Yang kelas 9 punya kakak kelas enggak ya? Punya, sekarang sudah lulus. Nah, boleh enggak kita belajar dari kakak kelas tapi bukan dari matsada? Boleh. Mungkin yang sekarang dulu dia sekolah di SMP, kemudian sekarang di SMK. Samen minta pendapat dari beliau, boleh. Ya. Misalkan Samen sekarang kelas 8 MTS, kemudian Samen minta pendapat atau informasi dari kelas 9 SMP, boleh? Boleh. Ya. Supaya apa? Supaya kalian lebih luas pergaulannya dan kalian dapat mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Begitu ya, anak-anak? Halo? Oke, saya minta Mbak Aulia Julian. Ini, ayo, apa tadi yang kira-kira bagaimana tips kita belajar efektif di masa pandemi? Silahkan disebutkan, Mbak. Yang pertama. Yang pertama, disiplin, yaitu rajin tepat waktu. Contoh, rajin mengumpulkan tugas. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, menjalin hubungan baik kepada guru. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, minta doa dan dukungan orang tua. Dan yang keenam, belajar dari kakak kelas. Oke, anak-anak silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang kira-kira punya, Ustadz, saya punya usulan, Ustadz. Cara yang belajar online yang baik seperti apa? Ayo silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ayo silakan. Kalau ada yang bertanya, setelah ini Ustadz tampilkan video supaya kalian nanti lebih ngeh apa yang harus saya lakukan untuk mengejar cita-cita. Ayo silakan. Kalau mau yang bertanya silakan. Permisi Ustadz, saya boleh minta usul? Ya, tentu saja Mbak Asmi, calon dokter bedah yang hebat, silakan. Karena sekarang masa pandemi, kan belajarnya lewat WA, tugas-tugasnya kirimkan lewat WA atau e-learning. Tapi menurut saya kurang efektif kalau buat belajarnya Ustadz, kayak kurang paham gitu. Gimana kalau misalnya bikin Zoom atau 1 minggu tuh ada Zoom 1 kali tuh Ustadz. Oke. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya yang terima kasih ya Mbak Asmi. Mbak Asmi ini berpendapat kalau pembelajaran lewat e-learning atau WA kurang efektif, begitu ya Mbak ya? Iya Ustadz. Oke, Mbak Asmi juga menawarkan kalau sesekali kita pakai Zoom, begitu Mbak Asmi? Iya Ustadz. Oke, insya Allah ya Mbak Asmi, kurikulum di Matsada ini, insya Allah pekan depan ini, atau pekan mulai besok Senin ini, kalian akan ada Zoom dengan Bapak Ibu Guru. Makanya termasuk saat ini Ustadz mendahului karena Ustadz ada kesibukan untuk meneruskan belajar, sehingga kalau setiap BK itu akan saya adakan setiap hari Minggu. Mohon maaf ya anak-anak. Jadi nanti yang longgar kalian boleh hadir, wong kita diskusi begini. Ya, santai. Oke. Terima kasih Mbak Asmi atas masukannya. Mungkin ada lagi Mbak Asmi? Oke, silakan yang lain. Ada yang ingin bertanya? Yuk. Baik, gini ya anak-anak. Nanti tugas kalian adalah membuat semacam peta konsep ya. Yang tadi ya ada disiplin, belajar, hubungan baik dengan guru, berdoa, terus doa orang tua. Yang terakhir menjalin hubungan dengan kakak kelas ya. Silakan nanti dibuat di peta konsep, kemudian difoto ya, kemudian difoto. Nah, kalian kirim melalui WA-nya Ustadz bisa ya. Oke. Itu tugasnya, berarti sampai minggu depan sudah tidak ada pembelajaran BK, kecuali kalau kalian ada masalah, nanti bisa Ustadz bantu untuk memecahkannya setiap pukul 5 sore ke atas. Pokoknya setiap lebih dari jam 4.
Ustadz pekerjaannya selesai jam 4, jadi kemungkinan sekitar jam 5 sampai ke atas itu mungkin Ustadz baru bisa melayani bimbingan dan konseling. Oke, baik anak-anak, sebagai janjinya Ustadz akan menampilkan video. Apakah kalian mau menyimak? Mau, Ustadz. Oke, baik. Mau, Ustadz. Oke. Sebentar, Ustadz sharing dulu. Setelah ini Zoom kita selesai anak-anak setelah ini. Nah, tapi ini kita saya akan menampilkan video terlebih dahulu. Lokasinya di mana ya ini ya? Mudah-mudahan segera ketemu. Harusnya di sini ada. Ini undur. Halo. Nah, ini Ustadz sudah ketemu? Ustadz sudah ketemu ini? Apa bisa didengar, anak-anak? Ya, Ustadz. Bisa didengar? Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher. Bisa didengar tadi? Bisa, Ustaz. Oke, baik. Bisa, Ustaz. Oke, baik anak-anak. Sebentar ya. Ustadz ulangi lagi, silakan disimak baik-baik. Ini penting sekali ini Ustadz kalau menyimak ini Ustadz kok senang sekali ya. Lah ini Ustadz mau bagi ke kalian. Ustadz mau menyampaikan ke kalian supaya kalian mengerti. Cita-cita kalian kan tinggi. Nah, ini salah satu resepnya. Perubahan terbesar dimulai dari mindset kita sendiri. Mindset itu apa toh? Pikiran kita. Oke, selamat menyimak. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau satu hari minimal 1 halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap. Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di tengah teman-teman yang sore hari ini, di weekend kali ini, mau menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk sharing, untuk diskusi, untuk menuntut ilmu, untuk bertukar pikiran. Karena banyaknya sekarang anak muda kalau weekend habisnya di mana? Di mall. Ada lagi nggak? Yang cowok?
Bingung. Jadi hadirnya 200 orang, 300 orang yang sore ini berkumpul di sini tandanya sudah selected, tandanya sudah tersaring, sudah pilihan, sudah mau menyisihkan waktunya sekian jam untuk hadir di sini. Katanya kalau anak muda berkumpul, bawa masalah, sharing, diskusi, nanti pulangnya akan banyak ide baru, akan banyak pikiran baru, akan membawa semangat baru. Kuncinya satu, ada tukar pikiran saat forum itu terjadi. Jadi meskipun waktunya singkat, kita cuma punya 45 menit, semuanya kalau Sherly yang ngomong, nanti ketika pulang juga yang ingat hanya 20 menit saja. Nanti 20 menit, kejeda sama makan, jeda sama tidur, jeda sholat, jeda buang air, yang ingat hanya tinggal 10 menit saja. Dari 10 menit, setelah ngobrol sama teman, ngechat atau tulis status, post yang akhirnya terimplementasi tinggal 5 menit saja. Jadi yang penting adalah singkat tapi fokus. Jadi mari kita manfaatkan waktu, semoga Sherly juga bisa fokus dan teman-teman juga bisa fokus. Silahkan nanti kita sama-sama diskusi, sharing. Kalau Sherly bisa jawab, Sherly akan jawab, tapi kalau Sherly tidak bisa jawab, Sherly akan bawa pulang. Sherly cari tahu, semoga lain kesempatan bisa Sherly jawab. Yang jelas, diberi sedikit gundakan di depan seperti ini bukan karena Sherly lebih pintar teman-teman, bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena pengalaman Sherly lebih, bukan karena Sherly lebih pantas. Bisa jadi di sini banyak guru-guru Sherly, bisa jadi di sini banyak kakak-kakak orang tua yang lebih berpengalaman dari Sherly. Salam takzim Sherly, salam hormat. Tapi hanya sebagai bridging saja untuk di awal, sehingga nanti jika ada yang ingin bertanya, mungkin ada kawannya yang ingin menanggapi, tak ada masalah, silahkan. Yang saya hormati teman-teman yang sudah menyelenggarakan acara, pihak Dewan Masjid, juga teman-teman. Yang jelas, yang besar tak saya sebut gelarnya, yang kecil pun tak saya sebut namanya. Orang tua kami dengan para tuahnya, guru-guru kami, ustadz, ustazah kami yang hadir di sini dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Anak muda dengan semangatnya. Masih pada semangat? Masih semangat? Baik. Hari ini kali pertama Sherly dikasih tema baper. Baper, bawa perubahan. Dan ini pasti berkaitan dengan anak muda. Karena di setiap perubahan pasti ada derap langkah anak muda. Dan ini teorinya sudah dari beribu-ribu tahun yang lalu. Rasulullah pernah bilang, tiang negara itu adalah pemuda-pemudinya. 1400 tahun yang lalu pun Sayyidina Ali pernah berkata, Syubanul yaum, rijalul ghad, rijalul yaum, imadul ghad. Dan perkataan ini juga diamini oleh para filsuf barat yang menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Intinya sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin nanti di masa depan. Perkataan ini indah sekali dan dalam sekali. Jangan sampai kita balikkan menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tak melakukan apa-apa, kita tak membuat persiapan apapun. Malcolm X pernah berkata, teman-teman tahu Malcolm X? Seorang aktivis kemanusiaan dari Amerika Serikat berkulit hitam, yang sudah banyak peneliti sosial menyebutkan kalau ada presiden pertama sebelum Obama berkulit hitam di Amerika, maka Malcolm X yang paling pantas. Malcolm X memperjuangkan persamaan derajat kulit hitam dan putih, sehingga muncullah sampai sekarang undang-undang persamaan antara kulit hitam dan putih di Amerika. Dia pernah berkata seperti ini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan? Bukan tentang kita lahir di mana, dengan kondisi sosial, ekonomi, keluarga seperti apa, dengan warna kulit seperti apa, dengan bentuk tubuh seperti apa, keluar dari rahim perempuan mana. Masa depan bukan ditentukan dari itu.
tapi tentang kita mau mempersiapkannya dengan seperti apa. Sekarang kita, tadi katanya rata-rata di sini umurnya 20 ke atas, benar ya? Ada yang di bawah 20? Oh, ada juga. Waduh. Intinya adalah siapapun kita sekarang, berapapun umur kita, langsung bikin perencanaannya. 25 tahun lagi ingin jadi apa, ingin mengambil kontribusi apa untuk diri, lingkungan, luaskan lagi, lingkungan yang lebih besar, bahkan kalau bisa bangsa, negara, dan agama. Mungkin kita berbeda, ada yang senang dunia pendidikan, silahkan mulai. Senang dunia kesehatan, silahkan mulai. Senang dunia teknologi, mulai. Senang dunia apa lagi? Sejarah, ambil bagiannya. Bahasa, budaya, silahkan ambil. Ekonomi, politik, silahkan. Tapi sekarang adalah zamannya anak muda. Bikin perencanaannya. 5 tahun pertama, apa yang akan dilakukan? 5 tahun kedua apa? 5 tahun ketiga apa? Breakdown. 5 tahun kepanjangan, Kak. Breakdown lagi. Dalam 5 tahun, 1 tahun pertama saya akan selesai dengan ego saya sendiri. 2 tahun kedua, saya akan menemukan setidaknya 3 mentor. Dalam tahun ketiga, setidaknya sudah mulai karya saya dalam dunia pendidikan misalnya. Tahun keempat, saya sudah mulai tentukan apa targetnya. Sehingga tahun-tahun berikutnya kita tahu bahwa kita on the track. Sehingga hanya ada 4 kualitas manusia, teman-teman. Pertama adalah mereka yang pesimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini, jawabannya selalu dimulai dengan kata, ah. Buat teman-teman yang masih kuliah, ingin lulus kuliah berapa tahun? Ah, itu nanti sajalah dipikir. Yang penting sekarang saya kuliah dulu, senang-senang dulu. Masalah nanti lulus berapa tahun itu urusan belakangan. Mau mulai punya usaha sendiri, umur berapa? Ah, itu punya mereka yang sudah punya modal, punya usaha itu adalah saat saya nanti sudah selesai masalah pekerjaan, investor juga sudah ketemu, ide juga sudah dapat, baru saya mulai. Kalau sekarang mah saya apa tuh? Selalu memandang kecil, melihat diri dari sisi negatif. Tipikal manusia kedua adalah mereka yang realistis. Tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini, selalu dimulai dari kata, ya sudahlah. Kapan mau mulai punya rumah sendiri? Ya sudahlah. Sekarang saja sudah tinggal di sini, syukur. Sekarang tinggal dengan orang tua, harusnya saya sudah bersyukur. Kos-kosan sudah bersyukur. Ya sudahlah, nanti kalau sudah bekerja, gaji sudah sekian digit, baru saya mulai berpikir tentang punya rumah sendiri. Buat yang laki-laki, kapan mau mulai meminang anak orang misalnya? Ya sudahlah, kapan nanti dapat lampu hijau saja, kapan dapat restu saja, nanti baru saya mulai maju. Selalu ditentukan oleh lingkungannya. Tipikal manusia realistis nyaris akan berhenti dengan 3 kata. Apa kata orang? Dia dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungannya. Dia dibentuk dari apa kata orang terhadapnya, bukan dia yang akan membentuk orang akan berkata apa. Dia akan selalu termakan pada narasi orang, bukan dia yang membuatkan narasi untuk orang. Tipikal manusia yang ketiga adalah mereka yang optimis, naik 1 tingkat. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini, jawabannya selalu dilihat dari sudut pandang positif. Bagaimana nanti melihat Indonesia tahun 2045? Sekarang tahun 2019 saya melihat Indonesia dalam kondisi A, B, C, tapi 2045 nanti saya ingin melihat Indonesia sebut X, Y, Z. Dan saya akan mengambil kontribusi di bidang MNO. Dia selalu melihat dari sudut pandang positif. 15 tahun lagi, melihat diri sendiri akan seperti apa. Sekarang saya memang adalah seorang mahasiswa di kampus ini, jurusan ini, semester ini. Tapi 5-10 tahun yang akan datang,
saya sudah punya usaha di bidang logistik misalnya, dengan revenue tahunan minimal 5 miliar lah. Kok nggak ada yang amin? Takut banget bercita tinggi. Nanti 5 tahun lagi sudah punya karya dalam bidang apa? Sekarang memang yang saya lakukan adalah ini bersama teman-teman. Tapi 5 tahun dari sekarang, karena saya suka dalam bidang pendidikan, minimal saya sudah punya yayasan. Minimal sudah ada 100 anak yang kita bantu untuk sekolah. Setidaknya ada 2.000 teman-teman yang tidak bisa membaca, menjadi bisa membaca di lingkungan Jabodetabek. Bukan tentang siapa dia sekarang, tapi siapa dia nanti. Ada 1.000 orang yang mengatakan that's impossible, tidak mungkin. Dia adalah orang ke 1.001 yang akan mengatakan that's possible, itu mungkin. Dan saya yang akan membuat itu menjadi mungkin. Orang lain bilang itu mustahil, dia duluan yang akan memvisualisasikan cita-citanya dalam pikirannya. Tipikal manusia yang keempat naik lagi 1 tingkat, mereka yang progresif. Teman-teman, kadang-kadang kita hidup terbentur dengan yang namanya aturan, betul nggak? Buat mahasiswa ada yang namanya aturan kampus. Buat yang sudah bekerja di sini ada yang namanya aturan perusahaan. Nanti kalau sudah selesai, mungkin punya usaha sendiri, sebagai warga negara pun ada namanya aturan negara. Bahkan sebagai makhluk ilahi, ada yang namanya aturan agama. Kita hidup dengan aturan. Maka hanya mereka yang progresif yang selalu menemukan celah dan cara dengan kreatif, inovatif, tapi tetap solutif untuk terus membawa perubahan. Dia tak peduli gimana pun dia berada, situasinya seperti apa, dia selalu muncul dengan pembaharuan dan ide-ide segarnya. Dan manusia seperti ini yang nantinya akan membawa perubahan untuk orang-orang di sekitarnya. Zaman bergerak, waktu berganti, teknologi hadir. Kita mampu atau tidak beradaptasi, maka ini yang akan menentukan langkah kita selanjutnya. Franklin pernah bilang, teman-teman, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, maka mereka akan mati. Pertanyaannya adalah apa yang membuat teman-teman hari ini di sini berbeda dengan teman-teman 5 tahun yang lalu? Apa yang membuat teman-teman 5 tahun yang akan datang berbeda, berubah dari teman-teman yang sekarang? Bikin targetnya. Yang jelas, kalau pertanyaannya adalah dari mana ini semua harus dimulai, maka saya ingin sharing satu quotation yang Sarli senang sekali dengan quotation ini. Mengubah pola pikir Sarli sejak SMP membaca quotation ini, langsung teringat, langsung terngiang-ngiang, sehingga setiap bertemu dengan siapapun, saya senang sekali menggunakan quotation ini untuk mengajak melihat dari perspektif lain. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, ada yang ingat? Margaret Thatcher pernah mengatakan, watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri.
Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau satu hari minimal 1 halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, terbiasa membaca majalah Forbes misalnya, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang, alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Jangan salahkan mereka yang terbiasa bacaannya dari dulu tempo, satu hari minimal 10 koran dibaca, mengikuti current issue sekarang apa, terbiasa mengikuti, berdebat, jadi karakter, mereka menjadi politikus. Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita... Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Ustadz. Oke, bagaimana setelah menyimak tadi? Bagaimana setelah menyimak tadi? Ada yang dapat menjelaskan sesuatu kira-kira, monggo? Silakan. Masih belum mengerti Ustadz. Masih belum mengerti ya. Bagi yang pengen menyimak, Ustadz nanti akan sampaikan di YouTube. Terus untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir, tugas kalian cuma itu tadi ya, membuat peta konsep terkait bagaimana kalian meningkatkan prestasi atau peringkat kelas gitu ya. Nah, buat aja, ada 6 tadi ya. Ingat, masih ingat ya 6 tadi? Ya. Nah, itu aja. Kemudian sampean kirimkan ke saya hari ini ya. Ingat dikasih nama kalian. Kemudian bagi teman-teman yang belum bisa hadir hari ini, karena yang hadir hari ini ada 30 siswa, ya ada 30 siswa, maka nanti selebihnya akan menyimak via YouTube, tugasnya lebih banyak lagi. Nah, bagi anak-anak yang... Halo? Halo Ustaz. Ya, baik. Anak-anak, jadi yang penting adalah kalian tetap dapat mempelajari bahwa apa yang kalian pikirkan itu nanti akan menjadi ucapan. Apa yang kalian ucapkan itu nanti akan menjadi tindakan. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan nanti menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan kalian nanti itulah menjadi karakter, begitu ya. Jadi intinya takdir kalian itu sudah kalian tentukan sekarang dari cara kalian berpikir, gitu ya. Makanya hari ini Ustadz sampaikan bahwa apa cita-cita kalian, begitu. Nah, itu adalah pikiran kalian. Kalian ingin menjadi A. Ustadz, saya masih bingung, saya punya pilihan banyak. Nah, tapi tadi sama Ustadz sudah dipertegas, kamu yang paling disukai apa? Oh, ternyata sudah bisa memutuskan semua. Itulah yang pikiran kalian yang pertama itu diwujudkan dalam bentuk tindakan, diwujudkan dalam bentuk aktivitas. Nanti akan terpenuhi apa yang kalian cita-citakan. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang masih ragu, masih gundah, belum memahami, atau ingin bertanya, menambahi, silakan. Ayo silakan. Kalau ada yang mungkin ini siapa ini? Mbak Galuh, Sekar Galuh, silakan kalau mau bertanya. Halo? Enggak, Ustadz. Oke. Mbak Galuh tadi gimana responnya setelah nonton video? Informasi apa yang didapat sama Mbak Galuh? Oke.
Intinya anak-anak nanti kalian bisa melihat, jika ingin mendengarkan kembali, kalian kalau di YouTube kan nanti bisa mempause, men-stop. Kalau seandainya ingin mengulang juga bisa begitu ya, sambil pelan-pelan dipelajari. Baik, masih ingat tugas kalian hari ini? Bikin apa coba, apa tugasnya tadi? Membuat peta konsep. Oke, buat peta konsep. Nah, mohon anak-anak setelah buat peta konsep silakan dikirim ke Ustadz, diberi nama ya. Ustadz sudah catat ini ada 30 siswa. Di sana nanti berarti selebihnya tugasnya ada di YouTube nantinya. Oke, baik, saya kira itu teman-teman. Sebelum saya tutup, ya ini Mbak Lydia silakan. Oke, kalau begitu anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya, bisa kita akhiri ya. Iya, Ustadz. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kalian ini anak yang hebat di hari-hari yang mungkin sedang liburan. Kalian menyempatkan waktu untuk belajar. Ya, mudah-mudahan cita-cita kalian dapat kalian ditakdirkan untuk dapat meraih cita-cita yang sudah kalian inginkan. Baik, sekian dari Ustadz. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.